Keluar kau. Tunjukkan. Gimana rasanya kalau rumah sakit tempat orang nyari sembuh malah disita gara-gara lahan parkir? Bukan film. Ini kisah nyata di Bandung yang bikin kita mikir siapa sebenarnya yang punya kuasa di negeri ini. Gubernur turun tangan, ormas pasang badan, dan rakyat cuma bisa nonton. Tapi endingnya bikin merinding. Jangan skip. Ini cerita yang harus kamu lihat sampai habis. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita akan mendapatkan cerita penuh inspirasi dan teladan. Sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan di komentar agar ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Jangan lewatkan akhir cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, Bandung adem. Awan-awan menggantung kayak hati anak kos tanggal tua. Tapi ademnya kota itu enggak sebanding sama panasnya yang terjadi di sebuah rumah sakit di ujung kota. Rumah sakit swasta yang dulunya terkenal karena iklannya sering muncul di TV lokal kini mendadak jadi sorotan. Bukan karena layanan canggih, tapi ya gara-gara parkiran. Rumah sakit ini, sebutlah namanya RS Harapan Sehat, padahal hari itu enggak ada harapan yang sehat di sana. Sejak pagi, gerbang rumah sakit ditutupi spanduk gede bertuliskan, disita oleh ormas pejuang lahan rakyat. Weleh, pasien yang datang pun bingung. Ada yang udah 2 jam nahan sakit perut. Ada yang baru aja kecelakaan jatuh dari tangga sambil bawa galon. Malah dihadang ormas. Lucunya, para ormas itu bukan pakai jas putih, mereka pakai seragam loreng. Ada juga yang pakai baju bola tahun 2008 sambil nenteng handy talk. Gayanya kayak mau sweeping maling motor, padahal targetnya parkiran. Kami udah minta lahan ini sejak lama, tapi rumah sakit ngeyel. Enggak mau kerja sama. Padahal kita bantu amankan parkiran lo, kata salah satu ormas sambil ngunyah lembar. Ya ampun, yang bikin gede rumah sakit diam aja. Mereka bilang, kami menunggu proses hukum. Tapi ya gimana, pasien butuh berobat, bukan seminar hukum. Di sisi lain kota, berita soal penyitaan rumah sakit ini nyampe juga ke telinga seorang gubernur. Orangnya sederhana, blusukan, suka nongkrong di warung, dan kalau pidato suka tiba-tiba nyanyi. Namanya Deddy Mulyadi. Pas dia dengar kabar rumah sakit disita karena lahan parkir, ekspresinya langsung berubah. Tadinya lagi duduk santai sambil ngaduk kopi, tiba-tiba sendoknya jatuh. Siapa enu nyita rumah sakit? Ngaran ormas naon ieu? Ekspresi khas orang Sunda yang udah bukan marah lagi tapi puguh panas. Awalnya, Dedi langsung berdiri dari kursinya, nyuruh ajudan nyalain mobil, dan bilang satu kalimat pendek, urusan UMAH kudu beres. Ayuna urang indit. Dan berangkatlah dia, bukan ke gedung DPR, bukan ke balai kota, langsung ke rumah sakit yang katanya dikuasai ormas itu. Di jalan, ajudannya nanya, "Pak, serius mau ke sana sekarang?" Dedi cuma ngangguk sambil bilang, "Urang Sunda MAH ulah ditantang soal nurani." Sampainya di lokasi, suasana makin panas. Puluhan anggota ormas masih jaga gerbang. Mereka pasang tenda. Ada yang lagi goreng cireng, ada yang nyetel toa pakai lagu perjuangan. Padahal yang diperjuangkan parkiran motor. Begitu mobil gubernur berhenti di depan gerbang, semua mata langsung nengok. Dedi keluar pelan, tanpa rombongan mewah. Cuma ditemenin 2 ajudan dan 1 videografer. Dia jalan pelan ke arah gerbang, ngeliat spanduk, disita oleh ormas, dengan mata setajam mantan pas lagi unfollow IG kita. Saha enu tanggung jawab di dieu? Tanyanya datar. Salah satu anggota ormas maju. Badannya gede, tato di tangan, mulutnya bau rokok,
tapi wajahnya langsung ciut begitu lihat Dedi berdiri tepat di depannya. Kami cuma minta hak untuk ngelola lahan parkir, Pak Gub. Ini hak rakyat, katanya agak gemetar. Dedi ngelirik ke arah pasien yang duduk di trotoar, ibu-ibu bawa anak kecil yang batuk enggak berhenti, beberapa lansia yang nunggu sambil kipas-kipas. Lalu dia jawab, pelan, tapi dalam. Kalau rakyatmu bikin rakyat lain enggak bisa berobat, itu bukan hak. Itu zalim. Suasana jadi hening. Bahkan gorengan di wajan salah satu anggota ormas berhenti bunyi. Dedi mendekat ke ibu-ibu yang duduk di pinggir pagar, megang tangan mereka, dan bilang, nyangga keun new MAH, urang tinggal. Salira kabeh kudu meunang hak pikeun seha. Iu MAH kudu beres ayuna. Pasca kedatangan Gubernur Dedi ke rumah sakit itu, suasana sedikit mereda. Ormas yang tadi gagah berdiri mulai mundur pelan. Sebagian pura-pura sibuk nyari gorengan yang jatuh. Tapi yang namanya konflik enggak bisa selesai cuma dengan satu kalimat bijak. Malam itu, Dedi ngumpulin jajaran terkait, polisi, Satpol PP, Dinas Kesehatan, sampai perwakilan rumah sakit. Pertemuan digelar tertutup di kantor gubernur, tapi bocoran obrolannya cepat nyebar lewat Twitter lokal. Ternyata, lahan parkir itu nilainya miliaran per bulan, bukan cuma tempat naruh motor, tapi jadi lahan basah yang dikelola oknum ormas sejak lama. Nah, El Parkir Bro. Tempat biasanya orang parkir Beat sama Vario ternyata bisa jadi ladang emas. Dan selama ini, rumah sakit merasa ditekan buat bekerja sama. Tapi mereka ogah, dan akhirnya disita. Seramnya. Di tengah rapat itu, Dedi mulai naik nada suaranya. Ari tempat parkir geus jadi sumber korupsi. Kumaha ieu, NU miskin rek meunang keun hak kesehatan. Dia emosi bukan karena lahan, tapi karena orang miskin yang mau berobat jadi korban perang kepentingan. Di luar, medsos makin gaduh. Ada yang dukung ormas, bilang mereka cuma cari makan. Ada juga yang nuduh rumah sakit pelit. Tapi yang jelas, korban sebenarnya ya rakyat pasien. Orang tua yang ngantar anaknya demam, ibu yang naik angkot sambil gendong bayi. Mereka semua jadi pion dalam drama parkiran berdarah dingin ini. Tapi ternyata, ormas itu bukan sendirian. Ada backing, dan backingnya bukan orang sembarangan. Beberapa hari setelah pertemuan, Dedi dapat laporan, ada pihak dalam pemerintahan daerah yang terlibat. Bahkan katanya, dana dari pengelolaan parkir itu ngalir ke beberapa oknum legislatif. Dedi kaget, tapi enggak kaget banget. Karena ya kita semua udah tahulah ya, kadang urusan sekecil parkiran bisa menjalar kemana-mana. Kayak benang kusut, ditarik satu, nyangkut ke 15. Dia coba ngajak semua pihak buka data, bersikap transparan, dan menertibkan semua pengelolaan fasilitas publik. Tapi tiba-tiba, datang surat anonim ke kantornya. Isinya ancaman, kalau Anda terus campur tangan, jangan salahkan jika rakyat kehilangan pemimpinnya. Buset, kebayang enggak sih? Seorang gubernur yang niat benerin sistem malah diancam. Bukan karena bangun tol atau jebol APBD, tapi karena bela pasien yang enggak bisa parkir. Di titik ini, Dedi mikir, gila ya, kita ini negara hukum, tapi masih kalah sama ormas yang bawa surat tanah dari entah siapa. Masyarakat mulai terbelah. Di media sosial muncul tagar parkiran untuk rakyat dan bebaskan RS. Debat makin panas. Ada influencer yang sok bijak bilang, jangan salahkan ormas. Mereka hanya korban ketidakadilan sistem. Padahal dia sendiri parkir aja selalu di valet mall. Tapi dari semua kegaduhan itu, yang paling nyentuh adalah video seorang ibu, viral, direkam diam-diam, saat dia duduk di trotoar depan rumah sakit sambil gendong anaknya. Saya enggak tahu siapa yang salah. Saya cuma mau anak saya bisa diinfus. Tolonglah, Pak. Siapapun yang dengerin ini. Video itu diputerin di ruang kerja Dedi. Dia diam lama enggak ngomong, cuma ngelus dada, dan matanya berkaca-kaca. Iu MAH lain soal parkiran Dewi. Iu soal rasa, soal hak NU dikorban keunku keserakahan.
Dan malam itu juga, Dedi mutusin hal besar. Dia akan datangi langsung markas ormas itu, bukan buat marah, tapi buat bicara sebagai sesama manusia. Pagi itu, mendung, bukan cuma langit, tapi juga hati Gubernur Dedi. Dia udah siap, pakai jaket kulit, sepatu buat lawas, dan kopi di tangan kiri. Gaya khas dia kalau udah serius. Mobilnya meluncur pelan ke arah markas ormas di sebuah rumah besar di pinggir kota. Rumah itu dulunya rumah dinas pejabat lama. Sekarang katanya jadi posko rakyat. Padahal banyak CCTV, pagar tinggi, dan mobil-mobil mentereng. Dedi turun sendirian. Enggak pakai pengawalan macam menteri yang nyambut. Ketua ormas, sebut saja Bang Rino, badannya gede, muka keras, tapi matanya licin. Tangannya penuh cincin batu akik. "Selamat datang, Pak Gubernur," katanya sambil senyum yang kayak bekas nonton sinetron antagonis. "Kita bisa ngobrol sambil ngopi, biar adem." Dedi jawab, "Adem teh asal teu dibakar ku keserakahan." Mereka duduk. Dedi langsung to the point. "Naha lahan rumah sakit disita? Naha parkiran leuwih penting ti jalma hayang cagur. Kenapa lahan rumah sakit disita? Sekarang parkiran lebih penting dari orang yang mau sembuh?" Bang Rino nyengir, "Pak Gub, kita juga rakyat. Kita juga butuh makan. Parkiran itu nafkah. Kita udah minta kerjasama, tapi mereka gak mau. Lagian yang kami kelola itu lahan sisa, bukan IGD." Dedi narik napas. "Tapi caramu nyita rumah sakit, nahan pasien, itu udah bukan lagi cari nafkah. Itu nahan hidup orang." Suasana makin tegang, tapi Dedi enggak marah. Dia justru buka data. Laporan uang masuk dari parkir rumah sakit itu tembus 400 juta rupiah per bulan, enggak masuk pajak, enggak jelas pengelolanya. Dedi tunjukin bukti transfer, kwitansi, bahkan chat WhatsApp antara oknum pejabat dan anggota ormas. Muka Bang Rino mulai berubah. Usai pertemuan itu, Dedi kembali ke kantor. Tapi badai belum selesai. Beberapa jam kemudian, dia dapat surat dari Dewan. Isinya tuduhan, Gubernur telah bertindak di luar kewenangan dengan mencampuri konflik lahan. Dedi cuma senyum. "Weleh, lamun Gubernur ngabla rakyat dianggap salah, NU bener NU mana atuh?" Tapi tekanan makin gila. Media mulai framing aneh-aneh. Ada yang bilang Dedi sewenang-wenang. Ada yang bilang dia cuma cari panggung buat 2029. Padahal dia cuma pengin orang bisa masuk rumah sakit, tanpa dicegat ormas bawah HT. Tapi yang paling parah, ada satu berita hoaks. Dedi Mulyadi diduga terlibat dalam jual beli lahan rumah sakit. Serangan balik dari dalam sistem. Yang main enggak cuma ormas, tapi orang dalam pemerintahan sendiri. Dedi mulai sadar, ini bukan soal satu rumah sakit lagi. Ini soal sistem yang udah lama membusuk. Tempat parkir hanyalah ujung gunung es yang di bawahnya ada permainan kekuasaan, uang gelap, dan pembiaran sistematis. Lamun anjeun hayang ngarobah sistem, anjeun kudu siap ditinggal NU nyaman jeung ditampar NU serakah. Kalau kamu mau ubah sistem, kamu harus siap ditinggal yang nyaman dan ditampar yang serakah. 3 minggu setelah pertemuan, akhirnya ada titik terang. Polisi turun tangan. Tapi bukan nangkep ormas. Mereka justru ngegerebek kantor yayasan fiktif yang ternyata menyalurkan uang parkir ke beberapa anggota dewan. Beberapa pejabat ditetapkan tersangka. Bang Rino mendadak hilang, kabarnya kabur ke luar kota. Dedi buka konferensi pers, enggak mewah. Cuma di halaman rumah sakit, di depan para pasien yang duduk dengan tenang. Akhirnya, ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan kalian semua yang suaranya kecil tapi hatinya besar. Rumah sakit adalah tempat sembuh, bukan tempat rebutan uang. Dan parkiran seharusnya cuma tempat motor, bukan tempat korupsi. Warga tepuk tangan. Salah satu ibu yang viral di video dulu datang, bawa anaknya yang udah sembuh. Dia peluk Dedi. "Makasih ya, Pak. Gara-gara Bapak, saya nggak perlu numpang nginfus di mobil." Dedi ketawa kecil,
Matanya berkaca. Saya cuma orang biasa, Bu, yang kebetulan dikasih amanah. 1 bulan berlalu sejak rumah sakit itu kembali beroperasi. Spanduk ormas udah enggak ada, tenda darurat udah dibongkar. Lahan parkir sekarang dikelola langsung oleh rumah sakit dengan sistem transparan dan pengawasan publik. Tapi gue kepikiran satu hal, kenapa cerita beginian bisa kejadian di negeri yang katanya beradab? Kebayang enggak sih? Lahan parkir, hal yang remeh dalam hidup kita, bisa lebih sakral daripada nyawa. Gara-gara parkiran, anak gak bisa diinfus. Gara-gara parkiran, ormas lebih sakti dari Satpol PP. Gara-gara parkiran, gubernur diancam. Dan yang paling ironis, ketika Deddy Mulyadi akhirnya berhasil menyelesaikan masalah ini, masih ada yang nyinyir bilang itu pencitraan. Seriusan? Ini yang gue suka heran. Ketika pejabat diam, dibilang enggak peka. Ketika dia bertindak, dibilang cari panggung. Padahal, siapapun yang pernah antri IGD nunggu dokter sambil nahan nyeri lambung, tahu betapa berharganya tempat itu. Rumah sakit bukan tempat rebutan lahan, bro. Tapi tempat nyawa dititipin sementara. Refleksi gue sederhana. Apa iya negara ini dikelola berdasarkan siapa yang paling keras suaranya? Bukan siapa yang paling benar, paling jernih mikirnya? Kadang gue mikir, ormas yang beneran bela rakyat enggak akan nyita rumah sakit. Karena kalau tujuannya untuk kebaikan umat, mestinya malah jaga tempat itu. Tapi ya, di negeri ini, definisi rakyat bisa berubah tergantung siapa yang pegang toa. Dan di akhir cerita ini, gue jadi sadar, kita terlalu sering ngelepasin hal-hal kecil jadi liar. Kita diam waktu pungli parkir di minimarket jadi biasa. Kita pura-pura enggak lihat saat pungutan liar di sekolah disebut sumbangan sukarela. Kita baru ribut pas semuanya udah meledak di depan mata. Terakhir, sebelum gue tutup ceritanya, gue cuma mau bilang satu hal, jangan remehin hal-hal kecil. Karena korupsi miliaran seringnya mulai dari parkiran 2.000 perak. Negara ini bukan milik ormas, bukan milik pejabat, bukan juga milik influencer dengan follower 1 juta. Negara ini milik orang yang rela antri berobat, rela nahan lapar buat beli obat anaknya. Tapi sayangnya, suara mereka sering tenggelam karena enggak punya toa, enggak punya panggung, dan enggak punya buzzer. Dan kalau nanti lo lihat ada orang ribut lagi soal lahan, soal parkir, soal tanah, coba tanya ke diri lo sendiri. Itu benar-benar demi rakyat, atau demi dompet yang udah kehausan moral?